Ellen, pernah nggak mengalami atau melihat hal-hal yang menurut Ellen, wah ini memang benar-benar India nih yang nggak ada di Indonesia, itu apa Ellen? Tapi ada beberapa kali mereka itu nasi putihnya nggak nasi putih ditaruh di piring sama lauk gitu bang. Jadi mereka makan nasi putihnya, nasi putih ditaruh di mangkuk, terus dikasih air bang, air putih. Di mangkok, nasi di mangkok. Terus dikasih ada air, airnya dikasih nasi itu bang. Itu jadi air. nasinya nggak ngambang-ngambang berenang gitu bang. Udah jadi cara makannya ya harus kita kobok pakai tangan sendiri bang. Waduh. Jadi mungkin kita kaget ya. Iya, Saya juga kaget pertama-tama nggak mau makan. Ini apa nasi ngambang nih? Mungkin maksudnya biar ada. Salam, namaste. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Jigri Taufik. Hari ini kita berada di sebuah taman ya. Salah satu taman kalau menurut saya sih bagus. Emang bagus banget. Banyak orang yang datang kemari. Mungkin yang datang kemari itu nggak hanya orang-orang di sekitar sini, dari tempat yang jauh juga bela-belain datang kemari karena di sini salah satu daya tariknya itu bunga. Wah, musim seperti ini. Di belakang kita ini nih. Sama kayak Ellen ya cantiknya ya. Wede. Banyak kupu-kupunya gitu. Nah, sekarang kita bersama Ellen. Halo. Cindy. Kembali lagi. Makasih bang. Menarik, kemarin di episode yang sebelumnya kita ngobrol udah berapa kali ya masuk di Indindo Project. Ellen, terima kasih sudah berbagi-bagi terkait tentang cerita Indianya. Nah, ini sekarang kita mau cerita lagi. Mau dengar cerita Ellen nih. Karena banyak hal yang menarik yang Ellen bisa sampaikan ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang ini, Ellen. India itu kan terkenal dengan banyak sekali keunikan budaya, adat istiadat itu kan banyak ya. Banyak banget. Sama seperti di Indonesia. Tapi yang menarik itu kan ketika kita ngelihat sendiri gitu ya, yang belum pernah kita lihat di Indonesia gitu. Nah, Ellen, pernah nggak mengalami atau melihat hal-hal yang menurut Ellen, wah ini memang benar-benar India nih yang nggak ada di Indonesia, itu apa Ellen? Coba ceritain. Pastinya banyak ya bang. Kayaknya kalau diceritain 2 jam ya. Mungkin dipilih-pilih. Tapi emang banyak sih bang. Tadi ya seperti yang abang bilang, India itu punya banyak kali keragaman budaya, keunikan. Dan apalagi kita yang dikasih rezeki sama Allah bisa di sini bisa lihat langsung gitu ya bang. Betul. Mungkin ya keunikan-keunikan itu aku lihat secara langsung sebelum pandemi sih. Karena setelah pandemi kan susah, mobilitas kita terbatas kan. Langsung nih bang, bercerita aja, ini. Bercerita terus. Ya apa yang menurut Ellen unik sih dari India itu yang sudah Ellen hadapi? Mungkin karena budaya India itu banyak yang berbeda, yang bener-bener kontras dengan budaya kita. Jadi kita agak gitu. Padahal untuk orang India biasa aja ini mbak, ini biasa aja mbak. Buat kita kan wah apa nih, gitu kan bang. Mungkin itu tadi yang sebelum pandemi saya sering jalan-jalan bang. Dulu itu waktu tahun 2020 awal sebelum corona masuk ke India, udah terjadi di Cina, di Hong Kong sana sih, cuma di India belum. Itu saya ke selatan, di India Selatan. Ke India Selatan ada teman yang menikah, tepatnya di Odisha, di Bhubaneswar. Ya, jadi teman saya menikah, terus saya sempat tinggal di situ sekitar 10 hari. Agak parasit ya, agak lama gitu. Lama juga. Iya, jadi selama 10 hari itu banyak banget yang saya dapatkan secara langsung yang bikin saya kaget, yang emang pengen saya ceritakan lagi sih bang, biar teman-teman tahu gitu. Mungkin apa ya, sebelum pernikahan karena 10 hari saya di sana, cara mereka makan, apa yang mereka makan itu sangat-sangat berbeda dengan yang orang utara makan. Kita kan di India Utara bang, Delhi, Aligarh kan India Utara. Biasanya kita makan roti bang, roti entah sama chicken butter chicken lah gitu ya. Iya bang, dia dicocol gitu kan. Nah untuk orang-orang selatan itu biasanya makannya nasi sama kayak kita bang.
Iya bang, Iya. Mereka Nasi suka makan putih nasi gitu ya. putih bang. Terus sama apalah sayur-sayuran mereka yang banyak itu bang. Nah tapi ada beberapa kali mereka itu nasi putihnya nggak nasi putih ditaruh di piring sama lauk gitu bang. Jadi mereka makan nasi putihnya, nasi putih ditaruh di mangkuk, terus dikasih air bang, air putih. Di mangkok, nasi di mangkok. Terus Dikasih ada air. airnya dimasukin ke si nasi itu bang. Itu Jadi air. nasinya nggak ngambang-ngambang berenang gitu bang. Udah jadi cara makannya ya harus kita kobok pakai tangan sendiri bang. Waduh. Jadi mungkin kita kaget ya. Iya, Saya juga kaget pertama-tama nggak mau makan. Ini apa nasi ngambang nih? Mungkin maksudnya biar ada kuahnya kali ya. Bisa jadi bang. Biar gak seret gitu ya bang. Tapi Terus, iya, betul. ternyata setelah saya tanya kenapa nasinya dikasih air, katanya di daerah sana itu biasanya panas banget, lebih panas dari Delhi, Aligarh. Makanya mereka butuh sesuatu yang untuk menyegarkan. Betul. Air putih kan membantu untuk menyegarkan tubuh gitu bang. Benar. Jadi mereka makan nasi sekaligus biar seger. Jadi walaupun dikobok tetap seger. Iya, betul. Pertama kali saya nggak makan, tapi setelah 10 hari saya nggak makan juga pusing juga. Jadi mau nggak mau saya makan. Itu memang kesehariannya gitu atau pada saat pesta atau acara aja? Kesehariannya emang gitu bang. Jadi gitu. Iya. Mereka makan nasi ngambang. Terus apalagi selain itu? Lauknya ada pasti. Lauknya ada bang. Baru dicampur aduk gitu ya? Lauknya dipisah sendiri, nasinya kita ambil gini. Taruh mulut, baru ngambil lauk. Lauk India kan biasanya banyak gitu kan bang, dikit-dikit gitu. Jadi lauknya nggak ditaruh di si nasi ngambang, nanti ngambang semua bang. Tergantung mau kita apa. Iya gitu bang, ya. kayak gitu. Oke, itu ya selatan orang India Selatan. Kemudian apa lagi? Mereka makannya gitu. Terus mungkin pas pernikahan, pasti teman-teman yang penonton pasti juga penasaran kan gimana sih bedanya pernikahan India Utara sama pernikahan India Selatan. Kemarin kan di video abang juga ada yang pernikahan India Utara ya maksudnya ya. Yang kalau Selatan itu bedanya mungkin nggak terlalu jauh beda, apalagi kalau sama-sama dari agama yang sama, contoh Hindu, hampir sama. Cuman itu ada satu waktu itu haldi yang kuning-kuning itu bang, kunyit ya. Kunyit iya bang. Di kunyit itu. Waktu ngasih haldi itu, jadi yang teman saya itu laki-laki bang, dikasih haldi sama ibu-ibu RT situ, banyak ibu-ibu. Jadi ketika ada yang ibu mau naruh haldi itu mereka semuanya bersuara gitu bang, bersuaranya itu kayak gitu. Iya. Nanti tugas Hadi nyari sih, nyari contohnya sih, susah itu. Ya ini ada nih, kita lihat. Ya ada nih. Jadi gitu. Nah, karena saya belum nikah, saya nggak ngasih haldi, tapi saya ikut. Seru juga bang. Jadi setiap dioles gitu, oles gitu. Terus itu memang ritual haldi itu. Itu teman yang nikah temen cewek? Temen cowok. Teman saya yang cowok, jadi yang ceweknya entah di rumah dia sendiri, saya tinggal di situ, di teman saya yang cowok yang mau nikah itu. Yang dikasih kunyit kuning itu cowok juga? Cowok bang. Jadi yang hu itu cowok itu? Yang hu, yang bersuara tuh ibu-ibu. Cowoknya duduk aja bang, di pasar gitu bang, menikasian. Yang naborin kunyitnya ibu-ibu? Ibu-ibu yang sudah menikah. Karena saya belum nikah, saya nggak ikut. Dari pihak keluarga atau keluarga atau tetangga dekat ya? Jadi ada juga bang satu detail tentang pakaian apa yang harus dipakai. Jadi teman saya itu kebetulan dari kasta Vaishya, yang pedagang itu bang. Jadi menurut keluarga dia itu ketika menikah waktu haldi pun mereka akan berpakaian sesuai dengan kasta mereka. Contohnya kalau dari kasta Brahma mereka pakai putih, dan kebetulan teman saya dari Vaishya jadi pakai orange atau kuning gitu. Kuning, Itu sih detail yang saya dapat lagi. Itu juga bikin kita, oh ternyata seperti ini. Gitu. Jadi kan ngelihat langsung ya Len ya, pesta pernikahan temannya itu kalau berapa lama sih dari mulai haldi tadi sampai akhir pesta itu berapa hari? Kalau dihitung bersihnya itu mungkin 3 harian. 3 hari ya. Saya 10 hari karena ikut mamahnya belanja, ikut nyari ABC, gitu-gitu.
Iya, 3 hari ya. 3 harian itu mungkin dari haldi. Setelah haldi itu malamnya ada yang ini mehendi. Dan mehendi itu semua keluarga Bang dikasih. Semua keluarga. Iya, jadi semua baik wanita, pria. Iya. Iya Bang. Pria juga. Iya Bang. Terus mereka kayak ngundang tukang mehendi. Jadi kita store tangan nanti tukang mehendi yang itu. Mehendi massal gitu ya. Iya Bang. Di rumah, jadi ya. waktu kita nanti pas pestanya semuanya udah bermehendi gitu Bang. Iya. Terus pas acara utamanya itu, pesta utamanya itu apa aja sih acara kegiatannya itu yang? Jadi waktu menikah itu pesta utama ya Bang, itu hari H-nya. Saya itu ingat bangun jam 4 subuh-subuh bangun. Terus mulai ya? Iya, itu udah mulai ada pendeta. Saya bangun udah pendetanya udah entah berdoa gitu mungkin ya Bang. Setelah itu setelah jam 9-an mereka mulai siap-siap. Setelah itu pengantin wanita datang Bang. Jam 9-10 itu Bang. Terus setelah itu mereka ada ritual pasang kalung-kalung bunga itu, rebutan pasang kalung bunga kan Bang? Iya, itu sekitar jam 9-10. Setelah pasang-pasang kalung bunga, pengantin muter desa sambil nari-nari yang kayak muter di TV. Desa? Iya, bukan Bang. muter di tempat muter lokasi. Desa, Bang. Makanya saya sampai jinjing sepatu gak mau capek. Diarak ya. Arak Bang, pakai sound system gitu, joget-joget. Karena saya nggak bisa joget ya udah saya gini-gini aja Bang. Yang penting kelihatan ikut itu aja. Iya. Terus habis itu udah pengantinnya ke tempat yang ada apinya itu. Api suci itu ya. Iya, itu sekitar 3 jam itu kayaknya ritual bener-bener menikahnya. Mungkin kalau di Muslim akadnya ya Bang. Akadnya mungkin. Akadnya 3 jam, setelah itu mereka pulang ganti baju, baru malamnya resepsi. Iya. Yang makan terus foto-foto, ngasih uang, dancing, joget-joget lah. Iya itu Bang. Malam itu hari hanya emang itu. Nah, dari semua rangkaian kegiatan pesta pernikahan India itu, apa yang kesimpulan yang bisa Ellen ambil? Bahwa ternyata kan saya dari Jawa Bang, yang saya tahu itu gimana pun Indonesia dan India tuh berkaitan Bang. Kaitan ya? Iya Bang, kayak mereka juga bilang kalau habis menikah nggak boleh keluar selama 7 hari. Di Jawa ada seperti itu juga Bang. Di sana juga, di sini juga gitu ya? Terus nanti 7 hari, iya bener 7 hari. Terus sebelumnya juga mereka dipingit, ada juga Bang. Dipingit ya? Iya Bang. Nggak boleh ketemu gitu Nggak boleh, makanya yang jemput saya ke sana bukan pengantinnya, bukan calon pengantinnya, tapi keluarganya. Kenapa? Karena sedang dipingit katanya. Oh sama ya? Gitu ya? Iya gitu Bang. Berarti itu ya. Simpulannya kita masih punya koneksi. Iya, koneksi, keterkaitan lah antar budaya. Memang dari dulu tuh, mulai dari presiden pertama kita tuh memang sudah dekat dengan sama pemimpin India ya saat itu, Jawaharlal Nehru. Wah, biasa. Oke, Len. Bang. Next topic. Udah banyak yang kita jalanin di sini nih di India. Ellen juga sudah banyak lah kesana kemari. Yang ada yang mau abang tanyain nih. Ellen suka memperhatikan orang India nggak? Maksudnya tingkah lakunya, misalnya dia ngapain, suka memperhatikan nggak gitu maksudnya? Emang generalnya saya suka merhatiin orang, mereka ngapain saya liatin, tapi nggak yang gitu takut nanti mereka lari. Tapi iya, saya sering merhatiin. Jadi orang. Pertanyaannya nih, kalau gimana sih cara cewek India makan? Cara cewek India makan? Apakah sama kayak kita? Atau pakai mulut? atau berdasarkan lokasi, situasi, tempat gitu. Kalau di restoran mungkin makannya pakai sendok gitu. Kalau di rumah atau di itu gimana? Sebenarnya cewek India makannya sama dengan kita. Entah itu mereka pas makan sama saya kayak gitu, terus di rumah beda, saya nggak tahu. Tapi sejauh ini yang saya tahu mereka makannya sama dengan kita. Kalau emang makanannya butuh pakai tangan, pakai tangan. Kalau makanannya sup nggak mungkin pakai tangan, pakai sendok Bang. Sama. Atau gini kan di rumah saya nggak tahu ya. Iya.
Terus tapi ada satu hal yang teman saya kan waktu di Aligarh sering main ke rumah teman di India, teman India, katanya ada gelas khusus tamu dan ada gelas untuk mereka. Jadi gelas khusus tamu itu gelas yang beling-beling kaca putih, bening bagus itu Bang. Nah, sedangkan mereka minumnya dari gelas penjara itu loh Bang. Stainless itu ya? Jadi kok saya nanya, loh kok gelas saya ini, gelas kamu itu? Iya, itu gelas khusus tamu, ini gelas khusus saya yang punya rumah. Tapi setelah saya lama sering main ke sana, saya dikasih gelas penjara juga Bang. Udah nggak tamu lagi Bang katanya. Iya, berarti udah anggota keluarga. Itu sih yang saya perhatikan. Ya ampun. Pernah nggak belanja ke pasar gitu dengan teman India, cewek India? Sering Bang. Sering. Saya sering masakin teman-teman India. Saya sering masakin teman-teman Indonesia. Saya sering masakin teman-teman India. Kalau lagi belanja nih di pasar itu teman orang India itu nawar barang itu gimana mereka? Itu kayak lebih ganas nggak dari ibu-ibu? Itu kayak ibu-ibu pasar Senen emang Bang. Ganas Bang. Ganas. Gini, jadi misal mungkin anak-anak Indonesia nawar juga misal dari 20 rupiah kita nawar jadi 15 atau 10. Mereka kadang bisa dapat 5 rupiah Bang, nggak paham Bang. Jadi 150%-nya digas. Galakan mereka daripada abangnya. Kadang saya kasihan sama abangnya. Oh, ini ya lebih ya sama lah ya. Iya, mungkin mereka sudah tahu bahasanya, udah tahu cara berkomunikasi. Kalau kita kan nehi, gitu doang. Dan mereka ada ini nggak praktek ketika kita sedang nawar gitu, kita pergi berharap dipanggil gitu, ada juga mereka. Ada Bang. Ada udah mama banget. Lagi saya seling belanja, iya Bang. Kadang padahal kita udah tahu, oh saya pengen beli ini tapi harganya segini. Ya udah, ini juga jelek kok, terus kita pergi. Tapi dipanggil Bang. Dan dia datang ya. Dan berharap dipanggil juga ya. Sama plek lah Bang. Karena abang juga ngalamin itu juga tuh di pasar gitu, ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu pakai sari, terus dia nawar misalnya harga 200 rupiah, dia minta harga 75 rupiah, gitu kan. Terus nggak dikasih, pergi, tapi dia masih ngelirik-ngelirik, dipanggil nggak gitu. Iya Bang. Kadang ada yang dipanggil, kadang nggak ada yang enggak. Tapi seringnya gitu emang berlaku Bang, maksudnya kadang it works Bang. Kita pergi, oke, tiket diambilnya, dikasihnya berapa yang kita mau Bang. Nah ini Len, sekarang sudah terbiasa ya dengan masakan atau makanan India? Enggak Bang. Belum ya. Tapi kenapa kok nggak suka? Maksudnya nggak masuk gitu makanan India? Soalnya mungkin terlalu kuat rasanya Bang. Terlalu kuat. Kan biasanya kebanyakan yang orang-orang tahu, orang Jawa kan masakannya manis, kayak sayur asam, sayur sop, kadang dikasih gula. Ya makanan saya kayak gitu, terus tiba-tiba dikasih yang kari-kari, agak bisa Bang makan dikit, nggak bisa banyak karena nanti enek. Itu untuk yang main course ya, makanan utama ya. Iya Bang. Kalau yang kayak manisan-manisan India itu suka? Manisan juga enggak, karena saya emang nggak suka makanan manis. Saya juga nggak tahu tapi kenapa orang saya Jawa. di India Bang. Tapi orang Jawa iya. Tapi nggak suka manisan. Nggak suka manis. Tapi saya suka jajan-jajanan Golgape, saya mulai suka. Lalu tiki mulai suka. Di antara itu yang tadi tanya, di antara makanan India yang mungkin nggak terbiasa atau nggak masuk lah di perut kita, tapi yang biasa kamu makan gitu, atau ya suka lah makan makanan India itu apa? Kalau jajanannya, kalau jajanannya yang alu tiki itu Bang, alu tiki yang kentang digoreng, sama Golgape. Itu saya bisa bilang saya suka. Oh, Golgape kan penyajiannya ini ekstrim. Suka? Ya cari yang nggak ekstrim dong. Kan banyak juga. Kalau kentang juga itu seperti ini ya, gorengan gitu ya? Iya Bang. Gorengan kalau di Indonesia itu kayak perkedel ya? Perkedel ya? Iya perkedel. Tapi di Indonesia perkedel kan lauk, di sini jajan. Oke. Kalau makanan yang bisa buat lauk sama nasi mungkin kebab. Kebab. Cocok masuk ya? Cocok masuk Bang. Kebab kambing atau? Kebab ayam sih kalau bisa. Ayam. Kalau kerbau masih ada
bau kerbaunya. Memang kurang itu ya, kurang masuk di perut. Terus kalau ini Len, kan sudah pernah ngerasain Lebaran di sini ya? Ya bang. Lebaran, apalagi bentar lagi puasa nih. Puasa lagi. Pernah gimana sih terutama orang India Muslim itu seperti di Indonesia nggak? Maksudnya menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran itu kan kalau di Indonesia banyak persiapannya, gitu kan, belanja sini gini, apalagi Lebaran kan baju baru, iya. lebih kelihatan lah, terasa Ramadannya. Kalau di sini gimana Lan? Saya kan tinggal di Aligar yang banyak muslimnya, jadi ya lumayan banyak. Yang saya lihat hampir sama lagi bang, kayak sebelum puasa mereka ada yang ziarah ke makom, bersih-bersih makom, terus mulai belanja-belanja sirup yang rose itu bang, yang udah mulai banyak pedagang musiman ya. Iya, sirup, kurma itu mereka udah mulai banyak yang beli. Terus nanti pas Lebaran sama baju baru ke makom lagi. Tapi mungkin bedanya waktu Idul Fitrinya di sini wanita nggak boleh ke masjid ya bang. Iya. Itu yang bikin kadang saya sedih. Kalau puasa itu ada apa istilahnya tuh takjil ya? Takjil itu banyak ya? Banyak juga bang, banyak bang. Tapi takjil mereka ya gorengan-gorengan doang. Kalau kita kan mungkin ada bubur kacang hijau, ada SS, ABC gitu-gitu bang. Di sini jarang SS-annya, lebih ke gorengan, samosa gitu-gitu. Terus banyak lagi goreng-gorengan baru yang saya juga belum pernah coba. Tapi di masjid rame ya? Masjid selalu rame bang. Ada nggak pernah Ellen alamin itu apa itu istilahnya tadarusan ya? Baca-baca Quran di masjid di situ di Aligar tuh kan banyak masjid kan. Apakah mereka menggunakan mikrofon itu ngaji tiap malam gitu atau nggak dengar sama sekali? Mungkin pertama wanita kan nggak boleh ke masjid bang, jadi saya nggak tahu di dalam masjid sedang apa. Tapi sejauh ini nggak ada bang kayak tadarusan di mikrofon gitu ya? Itu nggak ada bang. Kurang tahu sih di masjid mereka tadarusan atau enggak, kurang tahu juga. Tapi memang Aligar kan salah satu daerah atau kota kecil ya yang mayoritas muslim lah dibilang. Iya, bang. Tapi kalau menurut Ellen tadi suasana Ramadan ya mungkin ya tetap ada keramaian gitu kan. Kemudian pas saat malam itu ya biasa aja, tapi ya lebih beruntung juga kita di Indonesia ya. Banget bang. Boleh terawih, nanti Idul Fitri boleh ikut sholat. Beruntung banget kita bang jadi orang Indonesia, Muslim Indonesia. Apalagi nih? Udah. Yang terakhir. Wah, ini yang terakhir nih, Lan. Pernah naik kereta api nggak? Kemana paling jauh? Kemana-mana sih bang. Saya ke Bhubaneswar itu ke Odisha, naik kereta juga, ke Hyderabad, ke Bangalore, naik kereta. Saya sering naik kereta bang. Hebat juga sih. Kemana-mana bang. Rantau dia. Sendirian bang. Serius? Iya. Oma? Kalah kok di. Berarti ya pengalaman yang paling unik nih selama kamu traveling gitu, itu apa yang kamu temukan tuh yang belum kamu dapetin di Indonesia? Kalau di Indonesia saya naik motor sih bang, jadi sendirian aja ngeng gitu. Kalau di sini naik kereta, di sini kan kereta banyak tipenya bang, ada yang sleeper, ada yang duduk aja, tapi kebanyakan sleeper, apalagi untuk perjalanan jauh. Kayak dulu saya ke Hyderabad itu 23 jam. Dari Hyderabad ke Odisha 23 jam lagi. Nggak tahu kenapa kuat, sekarang udah tua. Udah nggak kuat. Mungkin kalau kita naik kereta yang sleeper yang jendelanya bisa dibuka itu bang, yang nggak ada AC-nya, mungkin di situ lebih kekeluargaan ya, orang-orangnya lebih suka bontot dari rumah. Itu yang saya suka bang. Terus mereka pada main ludo, bapak-bapak udah tua, kakek-kakek bukan bapak-bapak, masih main ludo sama penumpang yang lain yang nggak kenal bang. Dan saya diajak. Saya dulu itu belum bisa main ludo. Jadi
sip pak, sip kakek, gitu aja. Itu sih yang saya suka, mereka masih mau berinteraksi dengan yang lain. Tapi kalau udah keretanya udah yang ber-AC, udah pada baca buku, baca koran, ya udah saya tidur gitu. Tapi sejauh ini sih mereka menghormati kamu ya. Iya, selalu bang. Apakah itu mereka sudah tahu kamu itu dari Indonesia atau tidak, tapi respect sama perempuan. Apalagi mereka tahu saya sendirian kan, kelihatan antong-antong sendirian main HP sendiri, berarti saya sendiri kadang diajak makan, beneran diajak makan bang, diajak main ludo itu ditanya walaupun nggak jelas jadi gini-gini aja bang. Oke, luar biasa Ellen, terima kasih sudah berbagi banyak tentang pengalaman kamu yang cukup luar biasa ya. Terima kasih juga sudah diizinkan untuk berbagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel kita ini. Jika kalian suka dengan video ini atau suka Ellen, silakan subscribe, like, share, dan komen. Tulis juga perlu juga kalian tulis komentar, pertanyaan dan lain-lain itu di komentar. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu di sana. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Permelengge. Bye-bye.